warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi sintaksis. Kelompok 2 terdiri dari Amelia Alpiani, Kezia Davina, Laili Fitria, Nur Sultana, Putri Rati, Rahmania Padilah, dan Syahla Padilah. Pertama-tama akan dijelaskan latar belakang dari hasil diskusi, yaitu sintaksis berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Melihat dari dua kata tersebut, secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan kata atau ilmu tentang penempatan kata atau ilmu struktur kalimat. Secara struktur, dari sintaksis sendiri terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus pada pengamatan mendalam mengenai sintaksis. Tipe deskripsi digunakan untuk menjelaskan sintaksis sebagai cabang linguistik, struktur kalimat, konsep dasar sintaksis, dan perbandingan teori sintaksis. Metode ini bertujuan menghasilkan informasi menyeluruh dan jelas tentang permasalahan yang diteliti, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sintaksis tersebut. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Di sini ada jenis-jenis kalimat, antara lain ada kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti merupakan kalimat yang menyampaikan pokok pikiran atau pesan utama suatu teks. Sedangkan kalimat non-inti adalah kalimat-kalimat pendukung yang memberikan informasi tambahan atau rincian untuk mendukung kalimat inti. Selanjutnya ada kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal terdiri dari satu klausa atau ide utama. Kalimat ini bisa pendek atau panjang, namun intinya hanya menyampaikan satu gagasan. Selanjutnya ada kalimat majemuk, mengandung dua atau lebih klausa yang saling terkait. Klausa-klausa ini bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh atau dihubungkan dengan konjungsi untuk membentuk kalimat majemuk. Selanjutnya ada kalimat mayor dan minor. Kalimat mayor merupakan kalimat utama dalam suatu paragraf atau tulisan. Sedangkan kalimat minor adalah kalimat-kalimat pendukung yang memberikan rincian atau contoh untuk mendukung kalimat mayor. Selanjutnya ada kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang mengandung kata kerja atau verb dan menyampaikan aksi atau keadaan tertentu. Sedangkan kalimat nonverbal itu tidak mengandung kata kerja atau tindakan. Nah, selanjutnya ada kalimat terikat dan kalimat bebas. Kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh karena membutuhkan bagian lain untuk melengkapi maknanya. Sedangkan kalimat bebas adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri dengan kalimat utuh karena sudah memiliki makna yang lengkap tanpa membutuhkan bagian lain. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Jenis-jenis klausa yaitu klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verba, misalnya nenek mandi, kakek menari. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frasa nominal, misalnya kakeknya petani di desa itu. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia, misalnya bandelnya teramat sangat. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frasa yang berkategori preposisi, misalnya nenek di kamar. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia, misalnya gajinya 5 juta sebulan. Ada frasa. Frasa adalah gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jenis-jenis frasa yaitu frasa eksosentrik, frasa endosentrik, frasa koordinatif, dan frasa apositif.
Frasa eksosentrik adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya frasa dalam kata berikut yaitu dia berdagang di pasar, di mana kata pasar dapat memenuhi fungsi keterangan. Kemudian ada frasa endosentrik, adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misal dalam kalimat nenek sedang membaca komik di kamar, diubah menjadi kalimat nenek membaca komik di kamar. Selanjutnya, frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat, dan secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif. Misal dalam kata hilir mudik, tua muda, pulang pergi, sawah ladang, dan 2-3 hari. Selanjutnya, frasa apositif. Wancana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dan hierarki gramatikal tertinggi, dan mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti politik, antropologi, sosiologi, dan filsafat. Jenis-jenis wancana yaitu wancana lisan, wancana tulisan, wancana prosa, wancana puisi, wancana narasi, wancana eksposisi, wancana persuasi, wancana argumentasi. Dapat kita simpulkan melalui materi yang telah dipaparkan, melalui sintaksis kita dapat mengetahui hubungan antara bahasa, tata bahasa, dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, dapat membentuk pemikiran dan komunikasi. Pentingnya sintaksis dalam pemahaman mendalam bahasa dapat membentuk penelitian dan ahli linguistik, serta membimbing kita dalam menganalisis kalimat, klausa, frasa, dan saat